Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa stay at home dan belajar online IPA bersama Ibu Nur Mukharramah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Kalian persiapkan buku tulis dan alat tulis untuk mencatat hal yang penting. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian setelah mengikuti pembelajaran online akan bisa menjelaskan struktur organ pada tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan fungsi organ pada tumbuhan tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Ada rimpang dari tanaman jahe, kemudian ada wortel, ada singkong, ada kentang. Termasuk organ manakah umbi pada tanaman ini? Akar ataukah batang? Kita simak penjelasan berikut ini. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah. Ciri akar, pertama, tumbuh terus pada ujungnya. Kemudian ciri lainnya adalah warna tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Tidak berbuku-buku sehingga tidak berruas-ruas dan tidak mendukung daun, sisi atau bagian lainnya. Tumbuh dengan ke arah pusat bumi atau menuju air, meninggalkan arah datangnya cahaya. Ini merupakan morfologi akar. Batas antara akar dan batang itu adalah pangkal akar, kemudian ini adalah batang akar, dan batang akar ini memiliki cabang yang namanya cabang akar. Kemudian penonjolan dari epidermis pada akar itu adalah rambut akar yang fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan unsur hara maupun air. Dan akar memiliki ujung akar, di mana memiliki tudung akar yang fungsinya untuk menembus tanah. Dan bagian akar ini memiliki zona-zona, yaitu zona pematangan, zona pemanjangan, dan zona pembelahan yang dekat dengan tudung akar. Jadi mulai dari bagian pangkal akar ada zona diferensiasi, zona pematangan, zona pemanjangan, kemudian zona pembelahan karena ada jaringan meristem di ujung akar. Struktur dan fungsi akar yang kita bahas pada pokok bahasan kali ini adalah pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu tumbuhan biji tertutup, dikotil, dan monokotil. Karena itu akar yang kita bahas adalah akar serabut pada monokotil dan akar tunggang pada dikotil. Akar serabut merupakan akar yang memiliki ciri tempat tumbuhnya tidak begitu dalam menancap ke tanah. Tempat tumbuh akar serabut berada di pangkal batang, berbentuk mirip seperti serabut, memiliki akar yang bercabang-cabang atau tidak beraturan, dan sistem perakaran serabut terbilang lemah sehingga pohon dengan akar serabut pohonnya mudah tumbang jika ditiup angin kencang. Akar tunggang memiliki ciri, yaitu memiliki akar primer atau akar lembaga yang terus tumbuh membesar dan memanjang menjadi akar pokok yang menopang tegaknya tubuh tumbuhan. Dalam perkembangannya membentuk cabang-cabang akar yang lebih kecil. Kita lihat bedanya. Ini adalah akar serabut. Dari pangkal batang dia langsung bercabang-cabang. Kemudian ini adalah akar tunggang yang memiliki akar utama. Ciri utama akar tunggang adalah memiliki akar utama baru kemudian bercabang-cabang. Fungsi akar antara lain sebagai alat perekat tumbuhan pada media tanah, menyerap zat hara, garam, mineral, dan air melalui bulu akar. Pada beberapa tanaman sebagai tempat cadangan makanan, misalnya pada singkong dan pada wortel. Pada beberapa tanaman sebagai alat pernafasan, misalnya pada tanaman bakau. Sebagai alat perkembangbiakan vegetatif,
Contohnya adalah pada tanaman sukun. Dan untuk memperkuat berdirinya batang tanaman. Jadi pertanyaan di awal kalian sudah sebagian terjawab ya, bahwa singkong dan wortel merupakan akar yang memiliki fungsi tambahan, yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Berikutnya kita membahas tentang struktur dan fungsi batang pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu tumbuhan biji tertutup, bahwa batang adalah bagian tubuh tumbuhan yang berasal dari epikotil dan tumbuh di atas permukaan tanah, walaupun ada yang tumbuh di dalam tanah. Memiliki struktur pembentuk batang seperti floem dan xilem, biasanya berbuku dan beruas. Selalu tumbuh ke atas dan mencari arah datangnya sinar matahari. Dapat tumbuh tegak, menggantung, memanjat, dan membelit. Berikut ini adalah morfologi dari batang. Ini adalah morfologi dari batang tanaman monokotil. Yang sebelah kanan adalah batang dari tanaman dikotil. Tanaman monokotil di sini ciri batang kedua-duanya memiliki ruas dan juga buku-buku. Jadi pada titik ini namanya buku dan jarak per buku ini namanya adalah ruas. Jadi jarak per buku ini adalah namanya ruas. Yang ini tempat tunas pucuk, kemudian di sini tempat tumbuhnya dari bunga, dan di bawah sini adalah cincin pertumbuhan ya, yang menunjukkan cincin pertumbuhan. Ini adalah contoh dari batang pada tanaman monokotil dan pada tanaman dikotil. Tanaman dikotil batangnya bisa membesar karena memiliki kambium, sedangkan pada tanaman monokotil tidak memiliki kambium sehingga tidak bisa membesar ukurannya seperti pada tanaman dikotil. Batang memiliki fungsi antara lain untuk menegakkan tanaman, tempat tumbuhnya daun dan akar, untuk mengangkut zat hara dari akar ke daun atau sebaliknya, sebagai tempat untuk bernafas karena memiliki namanya lentisel, kemudian sebagai tempat cadangan makanan, antara lain pada tanaman tebu, tanaman kentang, dan tanaman yang memiliki rizoma atau batang yang menjalar pada tanah, yaitu golongan dari Zingiberaceae, misalnya kunyit, jahe, lengkuas, dan sebagainya. Jadi pada pertanyaan awal terjawab ya, bahwa kentang dan jahe ini merupakan batang karena batang mereka memiliki modifikasi atau modifikasi batangnya menjadi tempat menyimpan cadangan makanan. Perhatikan gambar berikut, apa yang dapat kalian amati dari gambar ini? Ada tanaman kaktus dan tanaman kantung semar. Manakah organ daun pada tumbuhan tersebut? Pada kaktus, pada kantong semar, manakah organ daunnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita simak penjelasan berikut ini. Struktur dan fungsi daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari arah batang. Umumnya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Daun lengkap memiliki bagian-bagian yaitu pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Kita lihat di sini skema dan contoh daun aslinya, yaitu daun lengkap memiliki pelepah, kemudian tangkai daun, helaian daun. Jadi pelepah, tangkai daun, dan helaian daun. Helaian daun sendiri terdiri dari tulang daun, tulang rusuk daun, kemudian ujung daun ya. Jadi ini gambar daun aslinya, mulai dari tangkai, pangkal daun, helaian daun, ibu tulang daun, tulang cabang daun, urat daun, dan ujung daun. Daun pada tumbuhan biji tertutup yaitu ada yang berbentuk menyirip menjari pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan biji berkeping dua, dan tulang daun melengkung
dan sejajar ini pada tumbuhan monokotil atau tumbuhan biji berkeping satu. Daun memiliki beberapa fungsi, yaitu tempat terjadinya fotosintesis. Pada tumbuhan dikotil terjadi di jaringan parenkim palisade, sedangkan pada tumbuhan monokotil terjadi pada jaringan spons, dan jaringan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Daun juga berfungsi sebagai organ pernafasan karena di daun terdapat sel stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi juga merupakan fungsi daun. Daun juga berperan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada beberapa tanaman, misalnya pada tanaman cocor bebek. Kita lihat ini adalah tanaman cocor bebek di mana tunas adventifnya ini bisa dikembangbiakkan. Dan ini merupakan stomata daun yang letaknya ada di bawah daun, tetapi pada tumbuhan air letaknya bisa di atas helai daun. Pada beberapa tanaman, daun mengalami modifikasi, antara lain ada yang modifikasi menjadi sisik, ada yang menjadi sulur, duri, dan kantung. Contoh tanaman yang modifikasi daunnya menjadi sisik adalah pada bawang merah, ada yang mengalami modifikasi sebagai sulur, ada yang menjadi duri, contohnya pada tanaman kaktus, ada yang menjadi kantung, contohnya pada tanaman kantung semar. Jadi pertanyaan kita terjawab bahwa duri pada kaktus adalah daunnya yang mereduksi. Kemudian pada kantung semar, kantungnya ini juga merupakan daun yang sudah mengalami modifikasi. Jadi fotosintesis pada tanaman kaktus itu terjadi pada batangnya. Berikutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif tetapi tidak terbentuk pada semua tumbuhan. Bunga hanya muncul pada fase reproduksi, dan bunga merupakan organ tambahan karena hasil modifikasi batang. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga ada mahkota bunga, ada kelopak bunga yang di dasarnya memiliki tangkai bunga. Sedangkan alat reproduksi bunga terdiri dari putik sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari, sedangkan putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik, di mana pangkal putik ini adalah bakal biji. Fungsi dari kelopak bunga adalah membungkus dan melindungi kuncup bunga sebelum mekar. Mahkota bunga berfungsi menarik serangga untuk membantu penyerbukan, dan pada tanaman dikotil jumlah kelipatannya 4-5, pada tanaman monokotil kelipatan 3. Benang sari merupakan alat kelamin jantan dan putik merupakan alat kelamin betina. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dibagi menjadi bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki alat reproduksi dan perhiasan bunga. Contohnya bunga matahari. Ada bunga sempurna, yaitu yang memiliki alat reproduksi yang lengkap, ada putik dan ada benang sari. Contohnya adalah bunga alamanda. Ada bunga jantan dan bunga betina, berarti bunga jantan hanya memiliki sel kelamin jantan, bunga betina hanya memiliki sel kelamin betina saja. Contohnya pada tanaman salak, sehingga dalam penyerbukannya harus dibantu oleh manusia, salah satu contohnya. Kemudian ada bunga telanjang, berarti tidak memiliki perhiasan bunga. Contohnya pada gambar. Struktur dan fungsi buah dan biji. Struktur umum buah adalah ada tangkai buah, kulit buah,
daging buah, dan biji. Buah merupakan hasil dari perubahan yang terjadi pada bunga karena adanya proses perkembangbiakan. Manfaat buah untuk melindungi bakal tumbuhan baru yaitu biji. Daging dan kulit buah melindungi biji pengaruh buruk dari luar. Apakah kalian sudah paham? Untuk lebih memahami, jangan lupa putar kembali video, baca buku paket IPA Kemdikbud kelas 8 halaman 105-118, dan jangan lupa kerjakan latihan soal yang diberikan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.